Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengujian ANOVA 2 arah. Ini khusus untuk tanpa interaksi. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu adalah ANOVA 1 arah. Nah, langkah-langkah pengujian ANOVA 2 arah yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya. Jadi, dalam merumuskan hipotesis kita menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai dengan mu-K. Ini tergantung dari berapa banyaknya populasi yang ingin diuji perbedaannya. Nah, H0 karena H0-nya seperti ini, maka H1-nya itu adalah kebalikan dari H0 ya. Jadi H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, sampai dengan mu-K. Nah, H0-nya itu ketika diterima maka seluruh rata-rata populasi adalah sama, jadi tidak berbeda. Nah, sedangkan ketika H1-nya diterima, maka di dalam populasi itu minimal ada satu rata-ratanya yang berbeda. Nah, baik, untuk langkah kedua kita menentukan taraf nyata. Jadi taraf nyata alfa dan tabel F. Nah, untuk faktor 1, untuk faktor satunya itu F tabelnya itu adalah F alfa df1 df2. Jadi df1 ini merupakan pembilang, df2 ini adalah penyebut. Nah, yang membedakan di antara faktor 1 dan faktor kedua, karena F tabelnya sama ya, yang membedakan hanyalah pada df1-nya. Jadi df1 untuk faktor 1 itu menggunakan banyaknya baris dikurang 1. Sedangkan faktor 2, df1-nya itu menggunakan banyaknya kolom dikurang 1. Nah, itu yang membedakan. Baik, itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga kita akan membuat tabel ANOVA 2 arah. Jadi ini merupakan tabel ANOVA tanpa interaksi. Nah, dalam menghitung nilai F pada faktor 1 atau pada baris itu menggunakan MSB dibagi dengan MSE. MSB-nya apa? MSB-nya itu adalah ini ya, JKB dibagi dengan derajat bebas faktor 1. Jadi JKB itu adalah jumlah kuadrat baris dibagi dengan derajat bebas dari baris. Nah, untuk F hitung pada faktor kedua atau F hitung pada kolom itu MSK dibagi MSE, di mana MSK-nya itu adalah jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas kolom. Jadi yang JKK dibagi dengan ini. Nah, kemudian untuk menghitung nilai JKB, JKK, JKE, dan JKT dapat dilihat pada slide ini. Jadi, untuk memudahkan kita dalam menghitung nilai F, itu diperlukan nilai JKT, JKB, JKK, dan JKE. Nah, kita menghitung dulu JKT-nya. Jadi, JKT itu adalah rumusnya seperti ini. Sebenarnya dalam menghitung JKT itu banyak rumus yang bisa digunakan. Namun saya memilih yang ini karena mudah dipahami. Jadi JKT-nya itu adalah XIJ. Jadi XIJ ini merupakan nilai baris KI kolom ke J. Maksudnya semua sampel. Jadi semua nilai sampel jadi dikurang dengan X2 bar, yaitu rata-rata keseluruhan sampel di pangkat 2. Nah, itu adalah JKT. Kemudian JKB itu adalah jadi jumlah kategori pada faktor kedua dikalikan dengan rata-rata dari sampel baris dikurang dengan X2 bar. Jadi ini sama ya. Ini sama. Semuanya sama. Nah, untuk JKK ini adalah jumlah kategori pada faktor 1
dikalikan dengan sigma, jadi hasil penjumlahan dari rata-rata dari sampel baris ke I dikurang dengan rata-rata keseluruhan sampel. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bakal ada contoh soalnya. Nah, ketika ketiga ini sudah diketahui, maka kita akan dapat dengan mudah menghitung JKE-nya, yaitu mengurangkan antara JKT, JKB, dan JKK. Jadi ini dikurangkan. Nah, jika keempat nilai ini sudah diketahui, maka ya dengan mudah kita menghitung nilai F-nya pada faktor 1 maupun pada faktor kedua. Nah, untuk langkah keempat itu adalah kriteria pengujian. Jadi kriteria pengujian pada faktor 1 adalah H0-nya ditolak jika nilai F hitung pada faktor 1 lebih besar dari F tabel pada faktor 1. Nah, H0-nya diterima jika F hitung faktor 1, jadi F1-nya itu lebih kecil sama dengan F tabel pada faktor 1. Nah, untuk faktor kedua, sama halnya dengan faktor 1, jadi faktor kedua itu H0-nya ditolak jika F hitung pada faktor kedua itu lebih besar dari F tabel. H0-nya diterima jika F hitung faktor 2 lebih kecil sama dengan F tabel. Nah, langkah kelima, jadi dari kriteria pengujian ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan atau suatu keputusan. Nah, pembuatan kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menghitung nilai F pada ANOVA dua arah. Jadi untuk lebih jelasnya masuk contoh soal. Nah, tabel ini menunjukkan penghasilan tahun pertama sarjana dalam juta. Jadi ini dalam juta dari kombinasi 5 university dan 3 ranking prestasi. Nah, pada tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah rata-rata penghasilannya adalah sama. Jadi di sini ada dua faktor ya, yaitu faktor satunya terletak pada baris, yaitu terbaik, menengah, dan terendah. Kemudian faktor 2-nya itu pada kolom ya. Jadi universitas 1 sampai dengan universitas 5. Jadi ini dengan mudah kita lihat ya, B-nya itu sama dengan 3, jadi banyaknya baris 3, dan K-nya itu banyaknya kolom ada 5. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita tentukan dulu hipotesisnya. Jadi langkah pertama itu merumuskan hipotesisnya. Nah, ini pada faktor 1, jadi kita tentukan H0-nya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa sampai 3? Karena pada faktor 1 itu ada 3 kategori, terbaik, menengah, dan terendah. Nah, jadi H1-nya itu kebalikan dari H0, seperti ini ya. Jadi H0-nya itu ketika diterima, maka rata-rata penghasilan pada faktor prestasi adalah sama. Namun ketika H0-nya ditolak atau H1-nya diterima, itu berarti rata-rata penghasilan pada faktor prestasi adalah tidak sama. Nah, kemudian untuk faktor kedua, H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu5. Kenapa sampai dengan mu5? Karena pada faktor kedua itu adalah 5 university. Ada 5 ya, ada 5 jenisnya. Nah, baik, ketika H0-nya diterima, berarti rata-rata penghasilan pada faktor university adalah sama. Namun ketika H0-nya ditolak, H1-nya yang diterima, maka rata-rata penghasilan pada faktor university adalah tidak sama. Baik, itu adalah rumusan hipotesisnya. Nah, langkah kedua kita akan menentukan taraf nyata alfa dan tabel F-nya. Taraf nyatanya tadi itu ditentukan pada peneliti, yaitu 5%, menggunakan taraf nyata 5%. 5% ini alfanya adalah 0,05. Jadi 5% ini dijadikan pecahan, 5 dibagi dengan 100. Itu menghasilkan 0,05. Nah, baik, untuk ini 0,05 ya. Nah, untuk faktor 1, jadi faktor 1 itu
Tadi sudah ditentukan pada langkah-langkahnya ya, bahwa F tabelnya itu adalah F alfa, jadi alfanya 0,05, itu derajat bebas 1, derajat bebas 2. Nah, derajat bebas 1 pada faktor 1 adalah B dikurang 1. Banyaknya baris tadi itu adalah 3 ya, jadi 3 dikurang 1. Kemudian DF2-nya adalah banyaknya kolom dikurang 1, jadi 5 kurang 1, 4 ya. Kemudian kali 3 kurang 1 itu adalah 2. 4 kali 2, 8. Jadi nilai kritis pada F 0,052 DF12 dan DF2-nya 8 itu adalah 4,46. Kemudian untuk faktor kedua, DF1-nya itu adalah jumlah kolom, jadi banyaknya kolom dikurang 1, 5 kurang 1 adalah 4 ya. Jadi kita masukkan ke sini 4, 8. Jadi DF2-nya sama dengan DF2 pada faktor 1. Nah, nilai kritis pada F 0,0548 itu adalah 3,84. Baik, sebelum kita masuk ke langkah ketiga, kita terlebih dahulu membuat tabel bantu dalam menghitung nilai JKT, JKB, JKE. Nah, baik, di sini kita menentukan rata-ratanya ya, karena rata-rata yang akan digunakan dalam menghitung nilai JKT, JKB, JKK, dan JKE. Nah, rata-rata sampel pada kategori ini kategori 2 ya. Kategori 2 pada jenis 1 itu adalah 19, jadi 20 tambah 19 tambah 18 dibagi 3. Itu menghasilkan 19, begitupun dengan ini. Jadi kita mendapatkan rata-ratanya ya. Kemudian untuk baris, jadi untuk baris itu adalah faktor pertama ya. Yang untuk terbaik, jadi prestasi terbaik itu rata-ratanya adalah 16, jadi 16 juta penghasilannya. Kemudian yang menengah rata-rata penghasilannya 14 juta, terendah itu rata-rata penghasilannya 12 juta. Jadi untuk keseluruhan rata-rata dari keseluruhan sampel itu adalah 14 juta. Jadi rata-rata penghasilan seluruhnya ini jadi ditambah ya 20 tambah 18 tambah 16 sampai dengan tambah 8 dibagi 15 itu menghasilkan 14. Ini adalah X2 bar. Nah, baik, ini adalah tabel bantu. Kemudian kita akan menghitung JKT-nya. Jadi JKT-nya itu adalah sigma XIJ dikurang X2 bar. Jadi di sini yang X2 barnya ini tetap ya, sampai seterusnya itu tetap. Nah, yang berubah adalah yang depan ini, berdasarkan nilai pada sampel, dan seterusnya sampai 8. Ini kan mulai dari 20, 18. Jadi tadi kan mulai dari 20, 18, 16 sampai dengan 8. Jadi semuanya kita perhitungkan. 20 dikurang 14 pangkat 2. Jadi 6 kali 6, jadi 6 pangkat 2 ya. 20 kurang 14, 6 pangkat 2 adalah 36. Begitupun seterusnya, ketika semuanya dijumlah maka menghasilkan 194. Ini adalah JKT. Kemudian JKB, jadi JKB itu jumlah kuadrat baris, jadi ini K, jadi banyaknya kolom, itu dikali dengan jumlah dari rata-rata XIJ, jadi XIJ nilai rata-rata dari baris. Baris itu adalah faktor pertama ya. Jadi kita lihat faktor pertama tadi itu ada 3 jenis ya. Nah, di sini mulai dari ini dapat dilihat ya bahwa terbaik, menengah, dan terendah rata-ratanya itu mulai dari ini 16, 14, dan 12. Oke, dapat dilihat ya, ini 16, 14, dan 12. Ini tetap, 14-nya tetap. Karena ini tetap. Yang berubah itu adalah yang ini saja. Nah, baik, ketika ini diperhitungkan, maka kita akan mendapatkan 40. Kemudian kita menghitung JKK, jadi jumlah kuadrat kolom atau untuk faktor kedua. Nah, B, jadi banyaknya baris dikali dengan sigma IJ pada kolom dikurang X
2 bar dipangkat 2. Jadi perhitungannya itu 3 dalam kurung. Ini 19 kurang 14. Jadi yang tetap ini nilainya tetap ya sama dengan yang sebelumnya. Jadi 14 tetap. Nah, yang berubah itu adalah yang ini. Tergantung rata-rata dari setiap sampel pada kolom ke I. Nah, ini ada 5 ya. Ini udah ada 5 kolom. Jadi ada 5. Ini dapat dilihat. Mulai dari 19. Jadi ini 19, 16, 13, 12 sama 10. Ini, tambah 10. Nah, ketika ini diperhitungkan kita akan mendapatkan 150. Nah, jika JKT, JKB, dan JKK sudah diketahui, maka dengan mudah kita menghitung JKE-nya. Maaf, ini salah ketik ya. Ini adalah JKK. Jadi JKT kurang JKK dikurang JKB itu menghasilkan 194 dikurang dengan 150 kurang 40 menghasilkan 4. Jadi JKE-nya ada 4. Nah, ketika nilai ini sudah didapatkan, kita bisa langsung masukkan ke dalam tabel ANOVA. Jadi kita masukkan JKB-nya ya. Jadi dimasukkan JKB-nya sekian. Ya, ini dari hasil perhitungan kita. Kemudian di sini adalah derajat bebas. Jadi derajat bebas di sini kan rumusnya B dikurang 1. B tadi itu untuk faktor 1 adalah banyaknya baris 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian university atau faktor kedua banyaknya kolom adalah 5. Dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian error itu hasil perkalian antara derajat bebas pada faktor 1 dikali dengan derajat bebas pada faktor kedua. 2 kali 4, jadi 2 kali 4 adalah 8. Kemudian untuk total, ya rumusnya itu BK min 1. Ya, jadi 3 kali 5, 15 dikurang 1, 14. Atau dengan mudah kita menjumlahkan ya, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 8, 14. Nah, untuk jumlah kuadrat, jadi jumlah kuadrat pada faktor 1 itu adalah 40, tadi sudah kita perhitungkan ya. Kemudian untuk mencari nilai MSB pada langkah ini, yaitu jumlah kuadrat pada faktor 1 dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi 40 bagi 2 dapat 20. Begitupun dengan MSK, yaitu JKK, jadi 150 dibagi dengan 4. Mendapatkan sekian. Kemudian MSE-nya itu adalah JKE, jadi 4 dibagi dengan derajat bebas error. 4 bagi 8 itu 0,5. Nah, kemudian kita menghitung nilai F-nya. Jadi dengan mudah kita menghitung nilai F-nya, yaitu MSB ini untuk F hitung pada faktor 1 ya. MSB dibagi MSE. Jadi MSB-nya itu adalah 20. Jadi 20 dibagi dengan 0,5 mendapatkan 40. Kemudian untuk nilai F pada faktor kedua, MSK dibagi MSE. Jadi MSK itu sama dengan 150 bagi 4 ya, ini 37,5 dibagi dengan MSE 0,5. Ini dibagi menghasilkan 70. Jadi kita sudah ketahui ya, nilai F hitung pada faktor 1 adalah 40. Nilai F hitung pada faktor kedua adalah 70. Nah, untuk itu kita dapat membuat kriteria pengujiannya seperti ini, bahwa untuk faktor 1, H0 ditolak jika F hitung faktor 1 lebih besar dari F tabel. F tabelnya itu pada langkah kedua ya, kita tentukan bahwa nilai F tabelnya 4,46. Kemudian H0-nya diterima jika F hitung 1 lebih kecil sama dengan F tabel, yaitu 4,46. Kemudian sama halnya dengan faktor 2, jadi faktor 2 itu H0-nya ditolak jika F hitung pada faktor kedua itu lebih besar F tabel pada faktor kedua, yaitu 3,84. Kemudian H0-nya diterima jika F2-nya lebih kecil sama dengan 3,84.
Nah, berdasarkan kriteria pengujian ini, jadi kita dapat mengambil suatu keputusan bahwa karena F1, jadi F hitung 1 itu lebih besar F tabel, di mana tadi diketahui ya F hitungnya itu adalah 40, ini hasil perhitungan kita, 40 itu lebih besar dari F tabel 4,46. Jadi tolak H0, jadi H0-nya ditolak, artinya rata-rata populasi penghasilan sarjana tahun pertama untuk urutan prestasi tidak semuanya sama. Baik, itu adalah untuk faktor 1. Nah, bagaimana dengan faktor 2? Jadi dilihat bahwa F2 lebih besar dari F tabel. Jadi nilai F pada faktor kedua itu 70, itu lebih besar dari 3,84. Jadi tolak H0, jadi tolak juga H0-nya. Artinya rata-rata populasi penghasilan sarjana tahun pertama kelima university itu tidak semuanya sama karena ditolak H0-nya. Nah, baik, ini adalah perhitungan pada ANOVA dua arah. Nah, bagaimana jika kita mempunyai banyak data? Jadi, bagaimana jika kita mempunyai lebih dari 100 data? Nah, tidak mungkin kita menghitung secara manual ya, karena ini cukup sulit atau cukup memakan waktu yang panjang untuk menghitung manual. Oleh karena itu, nanti saya akan memberikan tutorial pada langkah-langkah ANOVA dua arah pada SPSS, karena peneliti itu biasanya menggunakan SPSS atau aplikasi R, namun karena di sini itu kita adalah ekonomi ya, jadi saya akan menggunakan SPSS sebagai alat bantu kita dalam menganalisis suatu data. Baik, di sini ada latihan, jadi kalian bisa kerjakan dengan manual karena ini datanya masih sedikit ya. Di sini ada berapa, 18 ya datanya. Ini ada 18. Nah, ini masih bisa dihitung secara manual. Baik, cukup sekian ya dari saya. Nah, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.